Ya, selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar hukum pidana. Terima kasih kembali bergabung di dalam pembelajaran kita. Ada banyak hal yang sudah kita diskusikan di dalam hukum pidana. Yang terakhir kita berdiskusi soal deal naming, dan kita sudah banyak berdiskusi juga melalui WhatsApp group. Banyak pertanyaan-pertanyaan Anda yang bagus, dan kita akan melanjutkan kembali topik yang baru, yaitu soal percobaan di dalam hukum pidana atau sering disebut pogging. Ya. Jadi pogging yang dimasukkan di sini bukan seperti memberantas nyamuk demam berdarah ya, tapi ini benar-benar ada istilah dalam hukum pidana pogging. Sangat populer percobaan karena bagaimanapun suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh siapapun itu ternyata untuk memastikan penegakan hukum pidana perlu sekali dengan cara detail mengaturnya, termasuk ketika tindakan itu sedang di level percobaan. Ya, tentunya kembali ingatkan barangkali rekan-rekan masih ada yang belum mendukung channel ini. Jika tidak keberatan, tetap dukung channel ini dengan subscribe-nya, ya, supaya terus perkembangan dari kanal YouTube ini bisa berguna semakin banyak orang yang bisa mendengarkan, dan kapanpun Anda belajar memperdalam ilmu ini, bahkan Anda kapanpun tertarik mengulang kembali pembelajaran ini, Anda bisa belajar kapan saja. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pogging ya, percobaan. Iya, yang pertama soal pengertian dan sifat percobaan. Ya, kalau Anda nanti membaca kamus bahasa Indonesia, kata percobaan di sana itu berarti usaha mencoba sesuatu, ya, atau usaha hendak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, itu udah percobaan, mencoba sesuatu, ya. Nah, syaratnya adalah bahwa ada perbuatan yang telah dimulai. Jadi dalam konteks percobaan ini, di dalam melakukan percobaan tidak cukup hanya kehendak batin saja atau niat di alam batin saja, tapi ada satu perbuatan yang telah dimulai. Ya, itu soal definisi percobaan. Nah, sebenarnya sama seperti deal naming. Ya, di dalam undang-undang tidak ada dijumpai pendefinisian tentang apa itu pogging atau percobaan. Ya, nanti kita akan menemukan ada di pasal 53 KUHP dan pasal 54. Nah, coba kita baca pasal 53 KUHP ayat 1-nya. Jadi pogging itu adalah mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Kata kuncinya adalah ada niat dan ada permulaan pelaksanaan. Ya, ada niat untuk melakukan suatu kejahatan dan dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Sama seperti definisi percobaan menurut KBBI ya. Percobaan itu adalah melakukan sesuatu, ya. Sama, ada permulaan pelaksanaan untuk berbuat sesuatu. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu atau tindak pidana yang dilakukan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Jadi kata kunci di ayat 1 itu adalah ada permulaan pelaksanaannya, perbuatan pidana itu tidak selesai, dan tidak selesainya itu disebabkan bukan disebabkan oleh kehendaknya. Ya, jadi dia nggak berkehendak untuk tidak menyelesaikannya, tapi dia ingin menyelesaikan tetapi berhenti. Ada sesuatu di luar dirinya yang membuat dia tidak menyelesaikannya. Contoh, misalkan saja Udin ingin menembak sahabat baiknya Thomas yang sudah mohon maaf saja, memperkosa atau menuduh memperkosa pacarnya misalnya. Ini masih belum terbukti loh ya, mungkin hanya karena gosip atau dipanas-panasin teman yang lain, itu diperkosa oleh ini. Jadi tidak ada bukti masih sebenarnya, tapi dia karena amarah dan cemburu dicari sahabatnya si Thomas dan dia ingin membunuh sahabatnya si Thomas. Dia sudah membawa pistol, dia sudah mau tembak menyelesaikan temannya Thomas dengan membunuhnya, tetapi kemudian gagal, berhenti karena pistolnya ternyata macet.
ketika tembak gagal gitu ya, nggak bisa keluar pelurunya. Nah, itu dia maksudnya contoh percobaan itu. Nah, soal hukumannya, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Itu dia duanya. Jadi kalau hanya masih mencoba saja, tidak selesai, tetap bisa ditindak sebagai pertanggungjawaban hukum pidananya, tapi dikurangi sepertiga. Jadi kalau 15 tahun misalnya, maka sepertiga dari 15 tahun hukum percobaan. Untuk foggingnya itu dihukum 5 tahun saja. Nah, jika kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maka itu maksimal 15 tahun. Ya. Nah, pidana tambahan bagi percobaan ya kan sama dengan kejahatan selesai. Ya. Bagi percobaan yang sama dengan kejahatan selesai itu ayat 4 ada pidana tambahannya. Berikutnya itu untuk ayat 5 pasal 54 soal fogging di situ disebutkan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi kalau Anda ingin melakukan tindak pidana pelanggaran, delik pelanggaran, ya, ketika Anda ingin menerobos lalu lintas, Anda mencoba untuk menerobos tapi gagal, Anda nggak bisa dipidana, ya, karena pelanggaran kan, bukan kejahatan. Itu dia kira-kira ya. Oke, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada niat dulu, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, tadi sudah jelas. Dan pelaksanaan tidak selesainya itu bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Kata kuncinya ini ya, nanti barangkali ada ditanyakan di pos Anda. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu percobaan menurut RUU KUHP. Nah, RUU KUHP yang tahun 2019 yang batal disahkan karena masih polemik kapan lalu ya, ditangguhkan oleh Pak Jokowi. Paling tidak pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut RKUHP nasional itu berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana. Ya. Jadi tidak lagi hanya melakukan kejahatan yang tindak pidana. Jadi RKUHP nasional itu tidak membedakan lagi antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kalau yang sebelumnya kan dibedakan kan, makanya ada pasal 54 percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Di sini kira-kira itu baik antara kejahatan dan pelanggaran itu ini ya sudah disamakan saja, dianggap saja merupakan kejahatan. Ya, tidak membedakan lagi delik pelanggaran dan delik kejahatan, sama saja. Nah, percobaan dalam KUHP nasional itu diatur pada bab 2 tindak pidana percobaan 17 sampai 19. Nanti baca di RUU KUHP ya, teman-teman. Semoga saya bisa masih ingat untuk mengirimkan ke Anda RUU KUHP yang baru untuk dibaca-baca, walaupun belum disahkan, supaya kita bisa mengkomparasi nanti kira-kira mana perbedaan KUHP yang lama dengan yang baru. Tapi belum disahkan, jadi kita tidak bisa ini. Ini kita hanya mencoba menggali apa yang sudah dipikirkan kepala legislator kita ketika mereka memutuskan sesuatu yang berhubungan mengaturkan kembali atau merevise KUHP kita sangat usang sekali karena bahasa KUHP yang lama kan sangat sukar dimengerti. Nah, coba kita lihat pasal 17-nya ya di RUU KUHP itu. Jadi yang pertama, di satunya itu percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata, sama ya dengan yang ada di KUHP, dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju. Ini kayaknya hanya penggunaan bahasa yang lebih kekinian saja karena bahasa KUHP Belanda agak ketinggalannya. Tetapi pelaksanaannya tidak selesai. Tidak selesai disebarkannya tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Tapi sama kata kuncinya juga, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Sama ya, jadi unsur yang 3 tadi tetap sama. Diakomodir di KUHP yang baru. Ayat 2-nya, permulaan pelaksanaan, ini diturunkan lebih detail daripada di pasal 53 KUHP. Permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terjadi jika yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Itu permulaan pelaksanaannya ya. Jadi permulaan pelaksanaan dalam ayat 1 tadi yang pasal 17 ini terjadi jika perbuatan itu diniatkan dan ditujukan untuk tindak pidana, misalnya untuk membunuh misalnya, dan perbuatan dilakukan itu berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Jadi ada akibat, sebab kausalitas dari perbuatan, ada akibat pidana yang bisa diminta pertunjukan.
Nah, yang ketiga, pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana itu paling banyak 2/3 dari maksim ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Nah, kalau menariknya, dia bukan lagi kalau tadi kan langsung tegas mengatakan hanya sepertiga saja dari pidana pokoknya. Tapi kalau yang KUHP sekarang itu dia pakai maksimum ya, paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman. Jadi bukan sepertiga, dia pakai istilah 2/3. Jadi kayaknya lebih berat ya dari segi penghukumannya. Nah, percobaan melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati sama ya dengan yang ada di KUHP 15 tahun. Sama, kalau ini sama dia. Ini juga sama, pidana tambahan percobaan melakukan tindak pidana yang sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan ya. Ini pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi kok ada beberapa perbuatan yang itu memang ada pidana tambahannya ya. Bisa pidana denda dan segala macam, dalam konteks ini sama. Tetap dikenai pidana tambahan. Di pasal 53 juga sama. Oke, kita ke pasal 18. Pasal 18 ayat 1 bunyi gini. Percobaan melakukan tindak pidana jika pelaku telah melakukan permulaan pelaksanaan yang tadi di pasal 17 A tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri secara sukarela, ya kan? B. Dengan kehendak sendiri mencegah tercapainya tujuan akibat. Nah, jadi percobaan, ya, sebenarnya ini kan hanya di hukum itu memang supaya dia nggak multitafsir harus diturunkan dengan detail supaya tidak ada jadi ruang kekosongan hukum di sana. Nah, kalau tadi kan sebenarnya dalam pengertian percobaan sudah dikunci bahwa syaratnya itu ada niat, ada permohonan pelaksanaan, dan yang ketiga tidak tercapainya penyelesaian tindak pidana itu karena di luar dari pelaku atau yang melakukan fogging, melakukan mencoba pelaku tindak pidana. Nah, dalam konteks ini hanya ditegaskan ya, dia tidak akan dipidana kalau yang pertama dia dengan sukarela menghentikan. Contohnya kamu udah angkat pistol, tapi akhirnya kamu udah nggak jadi, kamu simpan pistol kamu, lalu pulang ke rumah. Ketika misalnya orang tadi mau nembak sahabat penyanyi Thomas, sudah diajuin pistol, tapi nggak tarik pelatu, tapi dia langsung simpan pistolnya lalu pulang. Ketika dia dilaporkan ke polisi dengan percobaan tindak pidana, dia tidak bisa dipidana. Karena apa? Kata kuncinya, dia sukarela menghentikannya. Dan dengan kehendaknya sendiri, pelaku juga akhirnya mencegah jangan sampai perbuatannya jadi, gitu ya. Jadi misalnya apa lagi lainnya? Misalnya bawa pisau, ya. Misalnya kamu marah banget, misalnya kamu dengan bilanglah kepada orang yang memfitnah kamu begitu ya. Kamu marah, kamu bawa pisau begitu. Tapi ketika kamu mau datang ke rumahnya, kamu lihat orangnya dan dia minta ampun kepada kamu, tapi kamu juga sadar, udahlah ngapain saya bunuh, biarlah Tuhan yang mengadili. Lalu kamu simpan pisaunya, kamu pulang, kamu nggak bisa dipidana karena kamu sukarela menghentikannya dan kamu juga ikut mencegah tercapainya tujuan dari pembunuhan, misalnya kalau pakai pisau tadi. Ya. Ayat 2. Dalam hal percobaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, yang telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan undangan merupakan tindak pidana tersendiri, berlaku dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut. Nah, jadi misalnya ternyata di satu itu kamu memang mau membunuh nih, ya kan? Tapi kemudian kamu mau berhenti, tapi misalnya tanpa sengaja sudah sempat kamu udah mau simpan, kamu pisaunya sudah mau kamu cabut begitu, tapi ya bilang saja lah kamu entah kenapa udah mau menghentikan tapi kesangking geramnya tanpa sengaja kamu gores tangannya berdarah, tapi kamu langsung pergi juga gitu, nggak jadi membunuhnya. Nah, oleh karena kamu ada kerugian ya, menurut peraturan undang-undangan, tergantung undang-undang mengatur apa soalnya sebenarnya, begitu kerugian benda atau mungkin ada yang kamu pecahkan di rumahnya barang-barang dan segala macam sebelum membunuh, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya ya. Kalau barangkali ada kerugian yang diaturkan dalam undang-undang, ya kan. Boleh juga kalau ada undang-undang yang misalnya membuat ada luka psikis misalnya, kejiwaan, batin.
menyebabkan trauma, dan itu diatur undang-undang bahwa itu bisa dipidana, ya boleh. Kalau diaturkan khusus, tinggal undang-undangnya kita cek apakah ada turunan dari undang-undang ini yang secara khusus mengatur pasal 8(2). Kalau nggak ada, berarti yang ditafsirkan aja. Kalau ternyata perbuatan itu walaupun kamu udah menghentikan, tapi ada dampak dari perbuatan kamu ya yang merugikan pihak lain, maka kamu bisa dipidana. Dan 19, ini pasal yang terakhir di KUHP yang baru yang sudah ini. Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana paling banyak kategori tidak dipidana. Ini soal pidana denda ya. Ini hanya ini aja kategorinya. Jadi kita harus melihat undang-undang. Biasanya undang-undang itu ada satu kejahatan pidana tambahannya begitu ya. Ada pidana denda misalnya. Nah, biasanya di undang-undang akan sebutkan saja dipidana kategori 1. Nah, maka kalau kategori 1 sudah tahu, itu dendanya itu 1.500.000. Kalau kategori 2 7.500.000, 30 juta. Nah, kalau yang sekarang pasal 19 itu paling banyak kategori 2. Jadi hanya diancam dengan pidana denda paling banyak di kategori 2. Iya kan? Maka si hakim harus memperhatikan ini ketika fogging. Nggak boleh dendanya diminta, pidana tambahannya tidak boleh lebih dari 7,5 juta. Iya kan? Tidak bisa, ya. Tidak dipidana. Maaf. Saya kelewatan. Maksud saya gini, kalau ada tindak pidana yang diancam paling banyak kategori 2, ya. Jadi kejahatan itu ada pidana tambahannya. Itu kategorisasi pidana tambahannya itu beda-beda, ya. Maka kita nanti harus lihat pasalnya. Pasal di RKUHP itu ada beberapa contoh di sana. Ketika menjatuhkan hukuman, ada beberapa contoh pidana ini dengan pidana denda kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4, ya kan? Jadi percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 tidak dipidana, ya. Jadi kalau masih kategori 2 dia tidak dipidana. Selebihnya dipidana. Bisa diminta pidana tambahannya. Jadi harus kategori 3, 4, 5, 6. Itu yang akan bisa diiniin. Nah, inilah kira-kira soal percobaan saudara atau fogging. Kita sengaja melihat dari KUHP dan juga dari undang-undang supaya kita bisa mengkomparasinya. Tentu yang KUHP sekarang ini, yang RUU KUHP ini masih belum disahkan. Tapi paling tidak Anda sudah bisa melihat kira-kira perbedaan pengaturan fogging yang ada di KUHP dengan yang di KUHP. Kalau kita lihat ini lebih detail ya, dia menurunkan dan terbukti ada beberapa pasal saudara-saudara soal deal naming. Kalau yang di KUHP kan hanya pasal 53 ya. Pasal 53 ini kan mulai 17, 18, 19 ada 3 pasal. Dia mencoba dengan secara detail dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti tentunya dalam konteks kita saat ini. Nah, itulah fogging teman-teman. Semoga apa yang Anda pelajari soal fogging ini itu bisa melekat. Nanti kalau ada mau bertanya soal ini, nanti Anda bisa tuliskan di komen juga, atau nanti bisa di grup WA, atau nanti bisa juga di Google Meet pas kita diskusi online. Saya berharap Anda belajar ini, dan kalau tidak mengerti, ulang lagi, tonton lagi supaya Anda bisa memahami dengan baik. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan materi ini Anda semakin tercerdaskan, makin banyak hal-hal yang Anda pahami soal hukum pidana yang membuktikan bahwa betapa seriusnya negara ingin menyelesaikan perihal kejahatan yang ada di negaranya. Sebagai negara berdaulat, dia harus membela warga negaranya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jadi berkah.